Haji, penonton juga nih penasaran. Kan Pak Haji pernah meninggal 3 kali. Iya. Dicabut nyawa sama malaikat Ijrail itu 3 kali. Iya. Gimana sih Pak Haji rasanya saat sakaratul maut, saat ruh kita diambil dari jasad kita? Rasanya tuh kayak gimana Pak Haji? Rasanya kalau orang yang berdosa pasti sakit. Mm-mm. Sakitnya, sakit buat main sakitnya. Soalnya makanya kalau lagi sakaratul maut itu, ini matanya suka begini. Mm-mm. Sakitnya bukan main itu sakitnya. Seperti kayak gimana sakitnya Iya. Pak Haji? Sakitnya seperti kayak kita di apa tuh? Kayak di belek, diiris-iris gitu, diiris kulit sama silet gitu sakitnya. Ih, bukan main sakitnya. Jadi sakitnya itu bener-bener sakit Ih. minta ampun. Iya, minta Tidak ampun. ketulungan ya Pak Haji ya? Dari ujung kaki sampai ujung rambut juga sakitnya sakit semua tuh kalau orang yang berdosa. Tapi saya begitu keluar dimasukin lagi gitu. Dimasukkan lagi 2016. 2016 dan 2018. Iya. Kan kalau yang tahun 1980 Wah, itu mah total. itu mah total udah 12 Iya. hari di dalam kubur. Waktu Iya. tahun 1980 Iya. itu sama juga sakit Pak Haji waktu Iya. dicabut nyawa. Oh iya, sakit. Hmm. Kalau orang yang berdosa, kalau bahasanya nggak adem aja biasa. Ademnya tuh Iya. karena apa Pak Haji? Tenang, asap keluarnya seperti kita gimana? Seperti habis makan, gitu keluar ini udara gitu tak. Karena waktu itu Pak Haji meninggal waktu masih remaja. Iya, iya. Belum terlalu banyak dosa ini gambarannya ya. Ini Iya. foto Pak Haji waktu meninggal tahun 1980. Jadi tidak merasa sakit sedikit pun. Iya. Dan ini Pak Haji, waktu malaikat Israel ya mencabut nyawa Pak Haji nih. Kelihatan malaikat Israelnya Nah, Pak Haji. kalau dulu mah yang tahun 80 mah nggak kelihatan. Kalau yang 2016 mah kelihatan kayak burung di atas kita, di atas terbang begini aja. Nah, yuk ngikut gitu. Kayak burung aja begini sayapnya. Begini. Oh, udah keluar ya masukin lagi. Gitu. Oh, jadi malaikat Israel itu seperti kayak burung terbang. Terbang gini, terbang nggak jauh gini begini aja, terbangnya begini, jadi nggak gua lepas ke kemana-mana, di sini aja di depan saya gitu. Dan bukan jasad, maaf, ruh Pak Haji itu waktu 2016 dan 2008 dimasukin lagi. Secepatnya dimasukin keluar, masukin lagi, makanya yang mengumumkan, jangan dulu, diangkat lagi katanya, ada napas lagi. Sewaktu di alam baja kita dibawa sama 2 malaikat itu rakib sareng Atid sama Atid itu dibawa diperlihatkan kepada orang-orang yang hidupnya di dunia mencari keduniaan, mencari kesugihan atau muja babi ngepet, muja berang-berang, muja monyet, muja serigala, muja itu apa tuh ya gorila, muja buta hejo. Nah di situnya dijadikan pagar, semuanya dijadikan pagar semuanya. Ada yang berwujud tubuhnya kayak manusia, nah kepalanya babi. Tubuhnya seperti manusia, kepalanya serigala. Tubuhnya kayak manusia, kepalanya monyet gitu. Tubuhnya kayak manusia, kepalanya kayak berang-berang kayak gitu. Oke, karena memang pesugihan itu atau misalkan kita muja selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu jelas-jelas apa hukumnya itu haram. Ya Pak Haji ya? Buat kita Celaka ya gitu ya. Hmm. Itu jadi orang-orang yang pesugihan dibalasannya itu jadi pagar di sana. Jadikan pagar, jadikan jembatan. Wah, payah ya juga di situ. Kalau pekerjaan yang lain Pak Haji yang diperlihatkan Pak Haji, pekerjaan apa lagi tuh Pak Haji yang haram? Yang diperlihatkan sama Pak Haji langsung dikepuk dengan dada Pak Haji, diperlihatkan pada perempuan yang biasa jual diri kayak gitu, jual diri punya suami, tapi pas suaminya kerjanya agak jauh, uangnya habis tengah bulan, nah dia sering mejeng keluar, berdangdan sesantik-santiknya mencari. Ada yang nanya juga mau, akhirnya kan dia mau diajak begituan, biarlah suami nggak tahuan jauh ya gituan, cuman beberapa menit kan beres kasih uang. Jadi jinah Zina seperti itu, nah, berjinah ya di alam iya, dunianya yang suka berzina. Balasannya di akhiratnya itu kayak gimana Pak Haji? Ya, di situ disiksanya bukan main, tangan diikat sama rantai api
Nah, diikat sama rantai api di bawah wajan lagi mendidih timah, mendidih. Nah, ininya larangannya ditusuk-tusuk sama besi panas itu, besi api. Akhirnya putus ini rantai besinya, rantai apinya, jatuhlah ke wajan itu, hancur, cipta lagi, begitu terus begitu. Lamanya 500 tahun tuh lamanya. Gambarannya itu Ya. ya dikasih gambaran ya Pak Haji ya. Iya. Siksaan di alam akhiratnya itu Iya. bakal seperti itu, orang yang suka berzina apalagi perempuan yang jual kemaluannya dengan harga yang murah. Iya. Di akhiratnya bakal ditusuk-tusuk sama timah panas maksudnya ya. Iya. Terus juga dimasukin ke air yang sangat mendidih bergejolak. Wih. Seperti orang-orang yang waktu di dunianya bekerja seperti kerja di hostes kayak gitu. Hostes apa tuh? Kayak itu kayak apa? Musik itu. Oh ya, DJ atau apa gitu maksudnya. Jojing kayak gitu, hostes kayak gitu. oh. Hostes kayak gitu. Ya, di musik kayak gitu kan di Bandung banyak kayak gituan. Itu di akhiratnya gimana Pak Haji? Wah, itu sama dijadikan apa tuh, diinjak-injak sama orang-orang kita, dijadikan jembatan, dijadikan apa tuh, ini tiang-tiang jembatan, disiksa. Terus suka ngomongin perempuan yang suka ngomongin suaminya, ini lidahnya keluar, digunting nggak tahu nggak ada orang yang mengguntingnya, cuman guntingnya aja belesat terus keluar. Sudah itu jatuhlah ke wajan yang isi timah lagi mendidih. Wah, parah kalau kayak gitu. Berarti yang suka ngegosip gitu perempuan. Ya kayak gitu yang suka. Kalau bahasa kita sekarang ada gosip kayak gitu, jangan. Makanya jangan. Biarpun suami kerjanya contohnya di bangunan atau di proyek, biar tetangga kita kerjanya di kantor kan lain lagi. Kalau di bangunan kan biasanya segitu, kalau di kantor suami saya mah kerja di kantor gajinya segini per bulan. Kalau di bangunan bagaimana? Ya, kalau ada kerjaan gaji per minggu, kalau ada nggak ada kerjaan habis bangunannya beres segini. Wah, jangan, nggak mau sama kalau suami gitu menak seperti omongan gitu. Kena di situnya. Lidahnya terus keluar lagi, potong lagi, keluar lagi, potong lagi terus. Pekerjaan apa lagi tuh Pak Haji yang Pak Haji lihat? Banyak tuh pekerjaan, banyak tuh. Seperti orang yang suka ini apa tuh, kelihatan orang yang judi itu, yang judi benar enak, uang judi itu enak, dimakannya enak. Tapi itu cuman kita teh ngasih anak sama isi itu ngasih api, bukan ngasih api, hasil judi jadi api. Nah, jadi api, makanya di situ digulungnya sama api, gulung terus sama api sampai hancur, cipta lagi gitu, digulung lagi. Udah begini berdiri begini mau jalan, gulung lagi sama api, hancur lagi. Itu dengan gitu, yang judi. Jadi kalau kita ngasih nafkah kepada anak istri kita, uang yang hasil tidak halal, uang yang haram. Salah satu contohnya dari ngadu nasib seperti berjudi, taruhan bola. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya judi online, slot kayak gitu Pak Haji. Nah, seperti judi online kayak gitu. Seperti judi sabung ayam. Di situnya ayam itu berbicara, kamu dulu sewaktu di dunia saya diadukan sama kamu, sekarang kamu beradu lah, diadukan lagi sampai bonyok tuh, sampai bonyok ayamnya. Domba ngomong itu protes domba kepada Allah, ya Allah, saya mau protes soal waktu di dunia saya diadu-adukan sama manusia kayak ini. Ya silakan protes, kamu silakan. Ya sekarang kamu diadukan lagi. Di situ sampai bonyok, sampai hancur dua-duanya. Cipta lagi gitu aja terus beradu. Gitu. Jadi gambaran yang diberikan kepada Pak Haji, mungkin kamu itu jangan melakukan pekerjaan seperti itu. Iya. Nantinya bakal seperti gitu. ini. Adu-aduan kayak gitu. Nama kan judulnya kayak ngadu. Judulnya ngadu. Contohnya main. Namanya main itu sama dengan ngadu. Yang kecil lah. Tuh. Karena kita main kelereng namanya juga main. Tuh. Sebenarnya mah nggak boleh gitu. Oke. Namanya juga main. Itu kan yang haram. Tapi ada kan yang barang kita makan itu subhat, nggak tahu haram, nggak tahu halal. Apakah ada balasannya juga di sana? Diperlihatkan juga Pak Haji? Perlihatkan. Yang halal enggak, haram enggak, nggak perlihatkan. Contohnya begini. Nah ini mah punya hasil kita dari teman kita.
hasil apa, ini jual tanah sawah katanya, tanah sawah kita kebagian segini. Tapi di situ nggak ngomong kekurangan gimana, ya ngomong tuh, kenapa saya dikasih segini. Itu kata yang menjual sawah, harus disyukuri, dikasih segitu juga, saya mah ngasih uang dengar ke kamu, tapi kamu nggak nerima. Berarti itu uang itu termasuk subat itu, udah kayak gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau itu mah kalau menurut saya itu udah halal Pak Haji. Iya. Karena kan kita udah akad fiat pertama, waktu kalau misalkan ada komisi jual tanah, jual sawah dikasih sekian juta. Kalau menurut saya ya Iya. gitu. Tapi nggak tahu wallahu alam kan gitu ya. Karena ada akad yang di pertama bilang mungkin misalkan contoh nih Pak Haji mau jual rumah, Kang Hakim tolong bantuin jual rumah saya. Iya. Nanti kalau rumah ini laku saya kasih sekian persen, 10% misalkan dari 100 juta itu berarti saya dapat 10 juta. Kalau menurut saya itu halal. Nah, kalau dikasih 3% bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kan akad di awal, yang penting akad di awal. Ya, Contohnya gini, akadnya mau 10%, tapi dikasih 3%. itu mah berarti yang salah Pak Haji. Kalau saya mah nggak jadi masalah. Berarti bayang dosanya Pak Haji kan gitu. Ya, Oh, berarti gambarannya orang yang seperti itu. Akad di awal mau ngasih 10%, Nah. kenyataannya setelah deal harga tanahnya laku, sudah dijual ternyata cuma ngasih 3% Nah, gitu. itu orang yang mau cerita itu celaka tuh. Orang cerita itu. Kan Jadi- kita mah selaku ininya contohnya apa? Sponsornya kita mah itu yang makelarnya tuh yang nggak Oh benar. iya, ya Nah, makalarnya gitu. yang salah berarti Yang ya, salah atau misalkan makalarnya. pelantarannya ya gitu Iya. ya, yang akadnya dari. Jadi apa istilahnya tema mengingkari akad dari awal. Iya, biasanya kan Mengingkari akad yang pertama ya Pak kita Haji. mah dijadikan pelot. Ya, kata makelar cuk carikan konsumen yang mau beli tanah ini. Kalau kata makelar mah diem aja duduk. Kan kita yang jadi pelot, sponsor ke sana kemari. Ada ketemu mana sih cok adukan dengan makelar. Akhirnya berjanji di situ. Kata makelar udahlah dikasih 3 orang ini 10%. Ternyata dikasih 3%. Nah itu yang makelar tuh yang celaka. Haram berarti itu mah bukan subhat Pak Haji ya. itu. Haram itu hukumnya ya. Itu tuh. Makan hak orang lain berarti Pak Haji. ya? Jadi hak orang lain tidak dikasihkan kayak gitu. Celaka. Lanjut lagi, lihat apa lagi Pak Haji, pekerjaannya apa di dunia tuh yang mungkin mau diceritakan Sudah itu. buat pengingat para penonton. Nah, diperlihatkan lagi. Pak Haji tetap dikepuk lagi dada Pak Haji tuh, lihat tuh. Lihat kambing, lihat ini domba, lihat sapi, lihat kerbau, lihat. Ngeri nangis Pak Haji. Kenapa kerbau nggak ada pahanya sebelah, cuma bertiga kakinya, nggak ada kulit, nggak ada kepala, tapi tidak beradu. Domba dengan sapi tidak beradu. Kalau ini tidak tabrakan, tidak. Banyak ribuan itu tidak tabrakan. Banyak gitu. Ini jadi ngeri itu ngelihat ini darahnya terus ngalir ini. Contoh kalau kita punya sapi mau ditunggangin, bagaimana cara nungganginya? Kasihan, nggak ada kulit, nggak ada apa. Ya, itu apa? Nggak Pak Haji nggak takut yang bilang malaikat, nggak bilang malaikat. Itu kan hewan, kenapa jadi begitu? Oh itu umat orangnya yang suka kurban, tapi masih mau dagingnya, masih suka makan dagingnya. Suka makan daging bagaimana? Kan ada sepertiganya. Ya ada di ayat suci Al-Quran itu sepertiganya. Terima. Nah kasihkan lagi kepada karyawannya yang kerjanya atau yatim piatu, jompo atau anak telara, anak telantar. Nah jadi di situ itu utuh kulit ada, segala ada utuh. Sekarang makan biasanya yang bentet itu panitia kurban. Sekarang mah yang bentet panitia kurban, yang rakyatnya biasa aja satu anting, banyak tulangnya itu. Sebelum dibagikan ke rakyat kan ketuanya masukkan dulu ke rumah, kebanyakannya gitu. Mana yang bentet mah ketua gitu. Gambarannya kayak tadi di akhiratnya itu jadi semacam sapi, domba yang kita kurbankan. Cuman kalau misalkan kita makan kakinya berarti kakinya hilang. Kalau kita makan separuh berarti separuhnya hilang. Kita makan kepalanya berarti kepalanya yang hilang. Kayak gitu Baji. Kalau kurban yang nadar. Pengertiannya ya, dari bawahi kurban yang nadar, udah dibicarakan kepada orang, lalu setelah hari hanya tuh diminta. Gitu. Dimakan. Jangan gitu. kalau mau mah anak beli aja ke pasar sekilo 2 kilo. Iya betul. Gitu. Jadi selamat di situnya, kulit ada, kepala ada, kaki utuh. Iya, jadi itu mah pengingat, sebenarnya bukan pengingat sih, untuk tahun depan lah, tahun yang akan datang, untuk para penonton barangkali di dalam hatinya
yang niatan pengen berkurban asal jangan diucapkan kepada siapapun, termasuk kepada istri kita juga ya. Iya. Waktu kita membeli hayawan kurban jangan diucapkan itu untuk berkurban diri saya. Iya. Itu kategorinya tidak nadar, disunahkan untuk dimakan. Tapi kalau Iya. misalkan waktu akad jual beli domba atau beli sapinya nih bilang ini buat kurban diri saya dan keluarga, atau bilang misalkan ke tetangga ini buat kurban, atau Iya. bilang ke saudara ngambil duit untuk beli hewan kurban, itu tidak boleh, itu kategorinya nadar. Ya, kayak gitu Pak Haji ya. gitu. Iya. Terus lanjut lagi Pak Haji, mungkin lihat apa lagi Pak Haji waktu di sana? Ya, ya sesudah itu perlihatkan lagi. Aduh, kenapa itu orang-orang itu kenapa itu orang ribuan orang digulung sama ular, wah juta-juta ular digulung badannya sama ular, wah digulung digigitan terus, udah sampai habis tinggal tulangnya cipta lagi, apaan itu? Nah, itu yang mencari kesugihan di Ibu Ratu. Oh, Ibu Ratu apa maksudnya? Ibu Ratu Pantai Selatan. Ya udah, nggak usah disebutin, mungkin kalau Pak Haji susah nyebutin, itu aja ya, mungkin udah pada familiar, udah pada tahu juga penonton. Itu jadi dikerogutin ular kayak gitu. Ular ada yang kemudian ular sama ini sama ala jengking gitu, sama yang ada ininya tuh ala jengking. Itu mah yang mencari kesugihan dari situ. Atau di pantai itu Pak, yang di mana di Jawa itu kayak gitu. Banyak berarti ya Pak Haji yang diperlihatkan. Banyak yang Aneka diperlihatkan, macam banyak. pekerjaan Tidak bisa yang disebutkan ada satu di- persatunya, di terlalu dunia ini. banyak. Kalau yang korupsi atau gimana itu gimana Pak Haji di sana itu? Yang korupsi, Hmm. yang korupsi mah dari itu juga dari alam kubur juga udah datang penyiksaan. Sama malaikat munkar wa nakir udah dikencer, udah nggak ditanya lagi man rabbuka wa nabiyuka wa imamuka wa qiblatuka wa ihwanuka, nggak ditanya gitu. Langsung kamu ini tukang korupsi ya di dunia, langsung. Tapi saya kan ditanya dulu. Tentu kaulah malaikat munkar wa nakir, nggak gitu. Datang langsung Langsung sampai disiksa hancur berarti ya, Pak Haji ya. dikubur. Ada yang suka geser-geserin tanah juga mungkin. Wah, misalkan itu mah gitu. celaka, lebih celaka, Lebih celaka gimana? 7 lapis bumi ke bawahnya kan. Nah, contoh nih, ini punya tanah itu 50 tumbak di sawah, kan ada galengan gitu. Tiap udah panen kan begini, rumputnya digini, sedikit demi sedikit itu kecokel yang punya orang. Cokel habis ganti galang habis kan. Akhirnya jadi 70, dari 50 jadi 70 mau dijual. Kata yang punya, si bapak kan dulu 50. Saya tahu batasnya coba di situ. Sekarang jadi ke saya naik. Yang penting sama 70 ngejual tuh. Wah, itu yang paling celaka. Oke. Digencet sama 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gencet. Di situ di alam kubur juga nih. Udah sempit lah. Oke. Tadi Pak Haji udah menceritakan Nah, kalau gimana? Seperti gini ya. Kayak orang seperti gini. Kayak orang nih. Nah, bangun rumah. Nah, ini mau buat gang nih. Ini mau buat gang. Nah, bangun rumah. Oh, saya mau 1 meter gang. Jangan 1 meter, saya mau nambah aja 1,5 meter. Jadi 1,5 meter luas. Baru bikin di sini. Wah, di alam kuburnya juga luas. Tidak sempit. Luas, enak kon. Juga enakan. Berarti itu gambaran orang yang beramal baik di dunia. Iya. Nah, jadi baik. ya saya tuh mau jelasin tadi yang diceritakan Pak Haji itu yang pertama orang-orang yang mencari nafkahnya atau mencari uangnya secara tidak langsung, maaf, haram dan juga subhat, gambaran penyiksaannya di akhirat kelak seperti tadi yang Pak Haji ceritakan. Nah, ya mau bertanya nih, yang halal seperti apa ya? Tadi udah sedikit diceritakan sama Pak Haji, yang mungkin bersedekah untuk jalan atau apa, jadi sangat lapang, sangat luas tempat di sana. Lanjut lagi boleh Pak Haji ceritanya. Yang Nah, halal, sekarang yang halal udah boleh ada yang haram. Contohnya yang halal, begini yang halal. Kita lagi rusak tuh masjid, mau diperbaiki contohnya ya. Itu mah amal berarti ya, Iya, ya, kategori amal berarti Kan ya. kebaikan yang halal. Ah. Kita datang ke satu orang, wah rumahnya mewah ya, orang kaya tuh, elit. Orang kaya. Masuklah ke situ. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Haji? Ini saya itu bawa les. Masjid udah pada roboh atasnya, kehujanan. Ini mau berapa aja nyimpan ke sini? Enggak Pak Haji. Saya mah kalau buat masjid mah enggak.
nggak ngasih seperak pun. Kenapa? Saya belum pernah ke masjid. Tapi kalau ke jalan oke saya. Kenapa ngomong begitu? Ada orangnya tuh sekarang udah meninggal kan itu Pila. Nah, ada dia nggak ke jalan. Kalau ke jalan oke. Nah, anjing kucing ke jalan, orang ke jalan, ke masjid coba kucing anjing ke masjid enggak. Oh gitu, ya udahlah. Ternyata di alam itu benar celaka. Celaka kayak gitu. Celaka gimana maksudnya Pak Haji? Ini Pak Haji itu nanti Pak Haji itu mau supaya dia minta ngasih sumbangan kan baik ya, bagus. Sumbangan, tapi nolak mentah-mentah. Nolak mentah-mentah untuk kebaikan, untuk masjid, untuk madrasah. Tapi kalau untuk jalan, kalau untuk jalan mau dihotmik dikasih kita berapa juga. Nah, sama-sama kebaikan kan. Nah, kebaikan. Anehnya gitu kok jalan. Nah, ada lagi nih seperti gini nih. Wajilah terlalu lebar itu gang itu. Udahlah sempitin aja lah. Jangan itu mah tanah itu tanah Pak Haji. Ini bukan cerita dengan yang lain. Pak Haji dengan orang depan itu tuh. Kan ini jadi sempit itu. Nah, gitu ya. Dah. Itu mah nggak boleh diceritain ya Pak Haji ya. Maaf itu mah ya. Jadi itu mah mungkin pengalaman pribadi Pak Haji. Kang Hakim mah hanya pengen fokus sama cerita Pak Haji yang waktu diajak jalan-jalan sama malaikat diperlihatkan yang pertama pekerjaan yang halal, haram, dan juga subhat. Tadi yang haram dan subhat sudah diceritakan. Saya Pak Kang Hakim pengen tahu Pak Haji diperlihatkan keenakan di alam barzahnya, di alam kuburnya. Mungkin amalan saat di dunia itu bagus. Seperti tadi salah satu contohnya ngasih jalan kepada orang lain, jadi halamannya luas. Pak Haji lihat apa lagi yang bagus-bagus di sana gitu Pak Haji? Maaf. Oh banyak yang lihat bagus-bagus seperti kita sodako kayak kita sering sodako di sininya, sering ngasih anak yatim, apalagi kalau ketemu anak yatim atau piatu sebelum dikasihkan uang itu, nah uang mau ngasih uang, ini pegang dulu ini kepalanya, Neng atau Dek, nih buat jajan, udah diterima sama anak itu, terus di ini lagi kepalanya. Kadang-kadang kalau agak udah dewasa mas, contoh 10 tahun bisa menjawab terima kasih Nah itu tanda terima kasih itu sampailah di situ. Jadi saksi nanti di situ. Tanda terima kasih itu di akhirat itu. Iya, ada. Jadi kebaikan kita. Nah, ada lagi gini nih. Di situ ada lagi nih. Ada lagi seorang nih, ya, ibu dengan bapaknya masuk surga. Ibu dengan bapaknya itu masuk surga, anaknya meninggal masuk neraka, tidak dihisab tuh anaknya, langsung masukin ke neraka aja lah. Soalnya kan tidak dihisab. Nah itu banyak dosanya, tukang mabok, tukang bobok, tukang tarok kayak gitulah, tukang mabok kayak gitu. Udah kamu mah nggak dihisab lagi kata malaikat mungkar nakir, langsung ke neraka kan dimasukin. Nah udah di neraka begini, udah renang di neraka kayak beletuk cipta lagi. Nah udah dicipta lagi begini, dia protes kepada Allah. Ya Allah, angkat dulu saya. Mau apa? Kata malaikat. Kamu itu jahat, tukang jahat. Kamu itu salah, benar banyak salahnya. Angkat dulu saya. Tahu situ. Bentar. Mau apa? Mau protes. Kenapa ya Allah? Saya langsung disiksa. Ibu bapak saya enak-enak di neraka. Ibu bapak kamu mah tukang ibadah, tukang ibadah, tukang sedekah jariah, tukang infak. Tapi kamu jahatnya benar-benar kamu ke perempuan, ke siapa jahatnya.